Ustazah, kalau ada orang yang status ekonominya rendah, terus tidak mampu bayar fidyah, itu gimana hukumnya? Semisal punya fidyah jutaan, itu gimana? Pertanyaan ini ada di VT saya yang membahas mengenai seseorang yang punya kodok puasa Ramadan, kemudian dia belum membayar kodok puasanya sampai dengan datang Ramadan berikutnya, padahal dia itu tidak ada uzur, maka dia kena denda bayar fidyah per harinya 1 mud. Umpama dia punya kodok puasa itu 30 hari karena pada saat itu dia nifas. Padahal setelah bulan Ramadan dia masih sehat-sehat aja gitu sampai dengan datang Ramadan berikutnya ini 30 hari belum dibayar juga. Maka kena denda fidyah 30 mud. Dan masalah kena denda fidyah 30 mud ini itu adalah pendapat mu'tamad di dalam madhab Syafi'i. Jadi di dalam madhab Syafi'i sebenarnya ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Ya, ada pendapat lemah yang mengatakan bahwa seseorang bila mana punya kodok puasa belum bayar keburu datang Ramadan berikutnya, menurut pendapat Imam Muzani, ini pendapat yang lemah ya, itu mengatakan tidak kena denda fidyah. Tapi pendapat yang mu'tamad mengatakan kalau dia belum bayar kodok puasanya, datang bulan Ramadan berikutnya, itu dia kena denda fidyah per hari 1 mud. Dan ini pendapat yang mu'tamad, yang dipakai, yang dipegang dalam madhab Syafi'i karena dasar hadisnya ini jelas, hadisnya ini sahih. Makanya ini pendapat yang mu'tamad yang kita pakai. Nah kemudian sekarang kita pakai pendapat yang mu'tamad, berarti tetap dong wajib bayar fidyah. Tapi gimana nih, dia miskin. Itu misalkan dia punya berasnya cuma 10 mud, sementara dia punya kewajiban bayar fidyahnya 30 mud. Apakah cukup bayar sepunyanya ini cuma 10 mud? Ya udah bayar aja 10 mud gitu. Yang 20 mudnya bebas. Nah, apakah tetap wajib bayar 30 mud? Jawabannya ya tetap wajib bayarnya 30 mud. Tapi para ulama memberikan solusi. Ini ada di kitab I'anatul Thalibin ya, yang mensyarahi Fathul Mu'in. Jadi solusinya seperti ini, bila mana memang punyanya cuma 10 mud, maka 10 mud itu dikasihkanlah ke orang miskin. Nah nanti si orang miskinnya mensodakohkan lagi yang 10 mud kembali kepada orang tersebut. Kemudian oleh orang tersebut ya, tadi kan udah dibayar 10 mud. Ini sekarang udah punya lagi 10 mud. Dibayarkan lagi fidyah kepada orang miskin. Berarti sekarang sudah dibayar 20 mud. Oleh orang miskin disodakohkan lagi kepada orang tersebut. Nah, sekarang udah punya lagi, dikembalikan lagi, dibayarkan fidyah kepada orang miskin. Nah, berarti sekarang sudah lunas 30 mud. Nah, caranya seperti itu bisa jadi solusi. Lalu timbul pertanyaan, gimana kok bayar fidyah kong kali kong seperti itu? Apakah fidyahnya tetap sah? Jawabannya ya tetap sah. Gitu. Namun memang dalam hal kita misalkan memberikan zakat, memberikan fidyah, memberikan sedekah atau apapun itu kepada orang lain, kemudian kita bilang, ini saya kasih kamu ini, tapi nanti kamu sedekahkan lagi ke saya. Nah itu hukumnya makruh. Ya, jadi fidyah dengan teknik seperti itu sah namun makruh. Tapi ya gak apa-apa ya kan. Dia memang kondisinya seperti itu, dia miskin ya, cuma punya 10 mud ya. Maka si miskin dan si miskin ini kong kali kong supaya orang miskin yang punya kewajiban bayar fidyah 30 mud ini bisa melunasi semua kewajiban bayar fidyahnya agar lunas semua. Nah kemudian di dalam madhab Syafi'i membayar fidyah itu harus pakai beras, tidak bisa pakai uang, tidak bisa pakai nasi. Kalau pakai uang bagaimana? Bisa saja, boleh-boleh saja, tapi ikutnya ke madhab Hanafi dan ikut aturan yang ada di madhab Hanafi, nominalnya ikut ada aturan yang ada di madhab Hanafi. Begitu. Kemudian masalah membayar fidyah ini ya, fidyah itu ketika seseorang punya kodok puasa, kemudian dia belum membayar juga sampai dengan datang Ramadan berikutnya, dia kena denda bayar fidyah. Itu kalau puasanya belum dibayar juga, datang lagi bulan Ramadan, ya kena denda lagi. Makanya dendanya bisa berlipat ya. Maksud berlipat ini kalau memang belum dicicil sama sekali, hitungannya jadi berlipat gitu. Tapi kalau misalkan dia ada mencicil, ya istilahnya bertambah lah intinya gitu. Nah kemudian, apakah masalah
kena fidyah yang kemudian datang Ramadan berikutnya kena lagi, datang Ramadan berikutnya kena lagi, selama dia belum mencicil puasanya ya, belum membayar puasanya. Kalau puasa 30 hari dia bayar lunas, ya udah berarti ketemu Ramadan gak punya hutang kodok puasa, ya berarti gak kena fidyah, gak kena denda. Ya, bila mana masih tetap punya hutang kodok puasa, ketemu Ramadan ya kena denda lagi fidyah. Nah, dalam permasalahan ini pun dalam madhab Syafi'i ada perbedaan pendapat ulama. Ya, pendapat yang as-shah ya, yang lebih sahih itu mengatakan bahwa ya tiap kali ketemu Ramadan kalau memang dia menunda membayar hutang qada puasanya itu akan membuat fidyahnya ini menjadi bertambah, menjadi berlipat. Tapi ada pendapat lain, pendapatnya Imam Mawardi yang mengatakan cukup bayar fidyahnya ini ya sekali dari semua tahun gitu. Dan pendapat yang kita pakai, tentunya kita pakai pendapat yang as-shah ya, itu adalah pendapat yang mengatakan fidyahnya ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya tahun bila mana puasanya ini, qada puasanya ini belum dibayar juga. Nah, sekian penjelasannya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami, dan saya sertakan keterangan kitabnya di akhir.